Halo rekan-rekan semua, bertemu kembali di sesi ke-7 untuk mata kuliah manajemen. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang UMKM ya, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, silakan aktif partisipasi di diskusi sesi ke-7 ini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas 3 ya. Nah, sebelum mengerjakan tugas ini, tugas 3, mahasiswa harus bersertifikat terlebih dahulu. Di pertemuan ke-7 ini akan membahas mengenai gitu ya. Saya akan share screen-nya. Oke, ini terkait UMKM gitu ya. Akan dibahas di sisik ini adalah mengenai lingkungan usaha mikro, kecil, menengah gitu ya, atau UMKM dan bagaimana manajemen UMKM-nya. Apa itu UMKM? Anda harus lihat dulu karakteristik dari UMKM ya. Nah, ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah dengan karakteristiknya seperti ini. Kalau usaha mikro, kekayaan bersih paling banyak itu 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta, itu kategori mikro. Kalau kecil, itu kekayaannya antara 50 sampai 500 juta, itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan tahunannya antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Nah, kalau menengah ini 500 juta sampai dengan 10 miliar, ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan tahunannya antara 2,5 miliar sampai dengan 50. Itu kategori karakteristiknya dari UMKM ya. Peranan UMKM di kita, satu, mampu untuk menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan ya. Yang kedua, membantu pemerataan ekonomi di Indonesia, mendorong ekspor ke negara lain ya, dan membantu ketahanan ekonomi nasional. Karakteristiknya lagi nih UMKM gitu ya. Eh, Pendapatan dan asetnya rendah. Ini UMKM menjadikannya sulit bersaing dengan perusahaan besar atau investasi gitu ya. Namun koperasi simpan pinjam juga tidak bisa, keunggulannya return on asset dan equity-nya tinggi. Tim kerjanya UMKM itu kecil, gitu ya. Jadi jumlah karyawannya kecil sehingga UMKM kurang kuat. Namun bisa memangkas birokrasi dengan tim kecil ini sehingga pengambilan keputusannya cepat dan bergeraknya lebih lincah. Yang ketiga pemasarannya lingkupannya kecil, gitu ya. Nah, memungkinkan UMKM bisa tatap muka. Gitu. Namun wilayah pemasaran kecil ini berisiko tinggi jika tidak mendukung gitu ya dengan si UMKM-nya. Bagaimana untuk membuat sebuah bisnis? Ini dilakukan dulu studi kelayakan bisnis. Pertama, identifikasi ide bisnisnya, gitu ya. Pertama, baik sumber internal, konsumen, distributornya seperti apa, suppliernya, pesaingnya, dan sumber-sumber lain. Ide bisnis, gitu ya, eh, UMKM ini bisa kemitraan dengan usaha besar, yaitu ada beberapa, contohnya Inti Plasma nih, UMKM bisnis potong ayam bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Japa, contohnya seperti itu. Yang kedua subkontrak sistemnya, gitu ya, bentuk komponen memproduksi komponen tertentu untuk atau franchise waralaba ini memberikan hak franchisee gitu ya pada franchisee-nya yang memberikan nya itu disebut franchisor. Terus perdagangan umum ini ya perusahaan besar memasarkan hasil produk UMKM atau keagengan itu memasarkan produk perusahaan dengan mitranya di area tertentu. Nah, ide bisnis UMKM juga bisa memanfaatkan CSR, yaitu Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, ini memiliki karena dia memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, gitu ya. Nah, UMKM bisa nih bekerja. Yang kedua, pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM bisa menggunakan dana CSR ini untuk pelatihan kewirausahaan, bisnis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran nih dari studi kelayakan bisnis.
Evaluasi potensi pasarnya, hitung jumlah penjualan maksimumnya, gitu ya, potensi pasarnya seperti apa, gunakan juga bisa metode chain ratio. Nah, strategi pemasarannya, aspek persaingan, ini bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya antara need and wants melalui proses pertukaran. Jangan lupa strategi seperti apa, targetingnya seperti apa, positioning seperti apa, atau STP kita singkat. Dan aspek apa lagi, yaitu aspek bauran pemasaran, yaitu 4P, product, price, place, and promotion. Harus apa namanya tuh dinilai. Yang ketiga adalah aspek keuangannya. Identifikasi nih kasnya, estimasi tingkat keuntungannya, gitu ya, dan hitung kelayakan investasinya, mulai dari hitung-hitungan NPV-nya, IRR-nya, dan lain-lain. Aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek operasional, yaitu baku, teknologi yang dipakai, sumber daya manusia, dan juga aspek sosialnya, yaitu bagaimana penerimaan usaha kita di masyarakat. Terus juga aspek legalnya, gitu ya, apakah ada aturan yang dilanggar, atau pastikan itu tidak terjadi. Yang terakhir adalah aspek lingkungannya, bagaimana dalam ekosistem gitu ya, tidak merusak lingkungan. Manajemen UMKM harus diperhatikan dari sisi akuntansi, yaitu pengukuran, pemrosesan, dan pengkomunikasian baik informasi keuangan maupun non-keuangan mengenai entitas ekonomi seperti perusahaan atau bisnis. Contohnya, transaksi penjualan, identifikasi sebagai penjualan, nilainya dalam rupiah, komunikasi, laporan keuangannya, dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah dari sisi manajemen keuangan. Nah, manajer keuangan biasanya mengambil 3 tipe keputusan nih, gitu ya. Keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan modal kerja. Tujuannya untuk memaksimumkan keuntungan. Contohnya nih, apakah membeli aset baru itu salah satu contoh keputusan investasi. Apakah menambah dana atau hutang baru itu untuk pendanaan. Apakah menambah persediaan barang dagangan, itu masuknya ke keputusan modal kerja. Selanjutnya adalah manajemen pemasarannya. Ya, tadi kan manajemen UMKM ya, dari mulai akuntansi, manajemen keuangan, sekarang manajemen pemasarannya, gitu ya. Ini proses pelaksanaan konseptual penetapan harga, distribusi, gitu ya. Jadi dari sisi pemasaran. Terus strategi pemasarannya apa untuk memenuhi tadi keinginan, needs and want, ya, kebutuhan dan keinginan. Terus manajemen pemasarannya untuk identifikasi nih, antisipasi memuaskan permintaan konsumen tadi dan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari ya. Terus manajernya pemasarannya gitu ya, kompeten nih, harus bisa membedakan mana needs, mana wants, mana demand gitu ya. Needs itu kebutuhan, wants itu keinginan, dan demand itu permintaan yang didukung daya. Jangan lupa strateginya nih, itu FTP, segmenting, targeting, dan positioning, dan juga bauran pemasarannya, product, price, place, and Penjelasannya mengenai segmenting, targeting, positioning ini ya. Segmentasi ini menggolongkan konsumen agar lebih homogen. Kalau targeting ini pilih segmennya yang akan dituju. Yang positioning adalah menempatkan produknya di benak konsumen seperti apa. Kalau bauran pemasarannya yaitu produk 4P, produk price and promotion, produk sudah jelas ya itu yang ditawarkan. Price adalah harga yang akan diterapkan pada produk tersebut. Place-nya adalah jalur produk itu masuk ke konsumen seperti apa, dan promosi ini bagaimana mengkomunikasi produk tersebut ke konsumen. Manajemen UMKM yang lainnya adalah manajemen sumber daya manusia. Bagaimana karyawannya, apakah aset perusahaan, gitu, mengelola karyawannya dari mulai rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada dari sisi manajemen operasinya, transformasi bagaimana dari input menjadi sebuah output, gitu ya, dan meningkatkan produktivitas termasuk pengendalian proses input dan outputnya tersebut. Gitu ya. Nah, itu untuk pengantar kali ini. Saya tekankan lagi, jangan lupa untuk aktif dalam diskusi dan mengerjakan tugas ketiga. Sekian dari saya, sampai jumpa di sesi selanjutnya.